Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi di channel Rumah Serbada Official. Di video kali ini aku akan membahas 5 hal yang harus dihindari oleh pedagang sembako pemula. So, sebelum masuk ke dalam pembahasannya, aku nggak capek-capek bilang buat kalian yang belum subscribe channel Rumah Serbada, yuk dibantu subscribe, di share, di like, ya kan, supaya kita makin semangat bikin kontennya dan berbagi tips kepada kalian semua. Oke. Oke, yang pertama, hal-hal yang harus dihindari oleh pedagang sembako pemula adalah stok semua jenis barang. Stok semua jenis barang sebetulnya tidak ada salahnya. Namun buat teman-teman yang baru banget buka toko sembako, apalagi dengan modal minim, aku nggak menyarankan banget buat kalian stok semua jenis barang. Kenapa? Karena nggak semua jenis barang itu perputarannya akan cepat. Aku lebih menyarankan kalian untuk mengutamakan barang-barang yang perputaran penjualannya lebih cepat, jadi kalian bisa kumpulkan lagi untuk modal yang lainnya. Yang kedua, memberikan hutang kepada pelanggan. Nah, buat yang kedua ini pasti sering banget terjadi di sekitaran pemukiman kalian. Ya, di sekitaranku aja di sini banyak banget gitu loh, ya kan. Nah, jadi setelah aku riset dan setelah aku telusuri, kenapa sih warung-warung toko sembako kecil itu banyak memberikan hutang dibanding warung toko sembako besar yang emang notabene tidak menerima kasbon. Jadi memberikan hutang kepada pelanggan umumnya agar si pelanggan tidak belanja ke toko lain, atau supaya pelanggan tersebut jadi pelanggan tetap lah ibaratnya. Tapi ini aku nggak setuju. Menurut aku ini adalah kesalahan yang besar sih. Koreksi kalau aku salah ya, silahkan koreksi di komentar. Kenapa menurutku salah? Karena kalau misalkan kalian berjualan tapi memberikan hutang kepada pelanggan atau pembeli, terus kalau misalkan stok barangnya habis, mau nalanginnya gimana? Ibaratkan mau pakai uang pribadi kita lagi gitu, mau numbukin uang pribadi kita lagi gitu. Nah, yang kayak gitu tuh yang nggak bener guys. Justru itu yang bikin usaha kita itu nggak akan bertahan lama. Dengan kita memberikan hutang kepada orang, artinya kita akan sulit untuk memutar uang modal kita kembali. Misalkan produk ini habis tapi uangnya nggak ada, terus besoknya mau belanja uang dari mana? Masa pakai uang kita lagi? Nggak ada untungnya dong kita jualan gitu ya. Yang ketiga, lebih mementingkan alat dibanding produk. Sebetulnya guys, seperti yang aku bilang tadi, alat-alat dan kelengkapan barang itu sangat amat penting di dalam membuat atau membangun usaha toko sembako. Tapi kalian harus bisa tahu mana yang lebih prioritas, mana yang memang bisa ditambah nanti gitu loh. Jadi kebanyakan tuh orang kalau misalkan baru buka toko sembako itu udah rak semua isinya, ya kan, tanpa kita mikirin ini mau ditaruh apa, ini mau ditaruh apa. Jangan sampai ketika rak udah ada, etalase udah ada segitu banyaknya, kalian bingung mau diisi dengan apa, atau bahkan lebih parahnya lagi, barangnya yang enggak ada karena kekurangan modal. Ya, jadi saran aku, kalau kalian baru buka toko sembako itu kalian pakai aja dulu yang ada, semisal etalase 1, rak 1, sama gantungan 1 yang buat kopi kayak gitu-gitu. Kalian nggak usah banyak-banyak rak atau gimana, kalian penuhin aja dulu sampai warung kalian itu terlihat bener-bener padat dan emang diminati sama orang. Yang keempat adalah ambil untung berlebihan. Mengambil untung berlebihan memang bikin enak karena dengan untung besar tabungan kita akan cepat bertambah. Namun percaya atau tidak, kalau kita berpatokan untung besar di semua produk tanpa kita riset harga pasar, itu akan menjadi bumerang atau bola api buat toko kita sendiri. Kenapa? Karena dengan kita menaikkan harga demi untung yang besar, itu akan memunculkan kesan bahwa toko kita itu menjual produknya mahal. Bisa-bisa pelanggan yang awalnya tertarik belanja ke toko, pas tahu harganya beda jauh dengan pasaran, ya mereka nggak akan balik lagi ke toko kita. Jadi ambillah untung secukupnya, asalkan kalian udah hitung semua biaya operasional beserta keuntungan bersih yang akan kalian dapatkan. Oke? Kelima, uang toko dicampur adukan dengan uang pribadi. Ini juga sering banget dilakukan oleh orang yang baru banget buka usaha. Bukan cuma toko sembako, tapi toko lainnya juga atau usaha lain. Ya, seperti yang aku bilang di video sebelumnya,
Aku udah jelasin mengenai uang toko yang dicampur adukan dengan uang pribadi itu bener-bener bahaya. Kenapa bisa bahaya? Jadi kalau kamu nggak memisahkan antara uang toko dengan uang pribadi kamu, nantinya itu kamu akan merasa kalau usaha kamu tuh begitu-gitu aja. Bahkan kamu akan ngerasa kok usaha aku nggak ada perkembangan gitu loh. Nah makanya aku nggak menyarankan kalian untuk mencampur adukan antara uang usaha sama uang pribadi, karena nantinya itu kita nggak akan bisa menganalisa atau menghitung untung dan rugi dari usaha kita itu sendiri gitu. Jadi tolong dihindari itu ya. Oke, mungkin cukup segitu dulu di pembahasan kita kali ini mengenai 5 hal yang harus dihindari oleh pelaku usaha sembako pemula. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa dibantu share, di like. Buat teman-teman yang belum subscribe juga, jangan lupa di subscribe channelnya Rumah Serba Ada. Sampai jumpa di video selanjutnya guys, thank you.